Tuhan, yaitu dari Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Menyambut pagi karunia Tuhan di hari baru yang Tuhan karuniakan hari ini. Mampukan kami untuk bisa menapaki kehidupan dengan iman, pengharapan, dan kasih hanya tertuju pada Tuhan. Karena sesungguhnya siapakah kami ini? Kami begitu berharga dalam pandangan Tuhan, sehingga Engkau mengaruniakan hari yang baru dalam hidup kami. Kami berupaya untuk tetap hidup baik seturut dengan kehendak-Mu. Namun tentunya ada banyak kelemahan dan kekurangan kami. Oleh karena itu, perlengkapi kami dengan firman-Mu. Mampukan kami untuk bisa membaca dan merenungkannya dengan benar, sehingga menjadi sumber hikmat ketika kami menapaki sepanjang hari karunia Tuhan hari ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan dari Galatia pada pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama saja, demikian isi kesaksiannya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengenal kata spiritualitas yang berasal dari kata spiritus, dipahami sebagai nafas kehidupan yang menghidupkan dan memberikan energi. Spiritualitas juga sering didefinisikan dengan kebenaran yang melekat dan menjadi ciri khas serta identitas dari diri dan hidup seseorang. Maka jika spiritualitas ini disandingkan dengan agama yang dianut oleh seseorang, seseorang tersebut akan sanggup mengimplementasikan ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Ia akan senantiasa kuat dimanapun ia berada karena ada topangan pengajaran agama atau religi yang dianutnya. Dalam artian, secara sadar seseorang akan terus hidup dituntun pada jalan kebenaran. Termasuk tentunya ia akan memiliki tingkat penghayatan yang benar. Ia akan mampu memaknai setiap pekerjaannya, usahanya, karya-karyanya. Bahkan juga akan memiliki tingkat kesatuan yang baik, harmonis, utuh bersama-sama dengan ciptaan Tuhan yang lain. Atas dasar inilah Paulus mengingatkan orang-orang Kristen di Galatia untuk tetap berpegang pada komitmen dan keyakinan hidupnya yang diwakili dengan kalimat berdirilah teguh atau teguh berdiri. Oleh karenanya anugerah Allah yakni kasih karunia dan kebenaran dari Allah itu, Rasul Paulus menekankan bahwa itu semua harus dijaga dengan baik. Mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa itu harus dijaga dengan baik? Karena waktu itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah-tengah pergaulan kekristenan, mereka juga harus berhadapan, mereka juga harus bertemu dengan orang-orang secara khusus yang menganut paham Yudaisme, yakni orang-orang yang mengajarkan hidup bebas, memaknai kemerdekaan dengan kebebasan. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Sehingga mereka kembali diperhadapkan dengan keinginan-keinginan daging. Inilah dilematisnya orang-orang Kristen waktu itu. Ketika mereka memaknai kemerdekaan, apakah memang harus sebebas-bebasnya seperti doktrin Yudaisme ataukah tidak? Bapak Ibu Saudara-saudara, menjalani hari baru karunia Tuhan seperti pagi ini. Mari kita refleksikan firman Tuhan ini
untuk kita pahami, supaya kita bisa mempresentasikan dalam kehidupan nyata di tengah perjumpaan kita dengan sesama dalam wujud kasih kita kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal. Pertama, jika orang-orang Galatia berhadapan dengan paham Yudaisme yang salah paham mengartikan doktrin kebebasan sebagai merdeka yang sebebas-bebasnya, maka zaman sekarang pun orang-orang Kristen berhadapan dalam konteks yang sama. Faktanya Bapak Ibu Saudara-saudara, masih banyak orang-orang Kristen yang gagal paham tentang doktrin merdeka, bebas, dalam artian bebas tanpa batas, bebas tanpa aturan. Sehingga kalaupun ada orang-orang atau pihak-pihak yang berupaya untuk mengingatkan, mengatur mereka kembali ke jalan yang benar, umumnya orang-orang ini akan memberontak. Karena mereka merasa kebebasannya sudah dibatasi. Sehingga ada kadang-kadang kalimat mengatakan, hari gini kenapa harus diatur-atur? Maka secara tidak langsung Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua telah kembali diperbudak oleh hawa nafsu. Kita sudah kembali kepada kedagingan, yang kalau dalam bahasa terjemahan bacaan kita hari ini dalam kuk perhambaan kedagingan. Dan ketika kuk itu sudah melekat dalam diri kita, maka tentunya sulit untuk bisa melepaskannya kembali. Kedua, berubah menjadi orang baik dan hidup benar itu pasti ada konsekuensi atau resikonya. Termasuk berjumpa dengan tantangan, godaan, bahkan mungkin sikap-sikap orang-orang di sekeliling kita. Omongan-omongan yang mencoba untuk membujuk, merayu, bahkan mencela. Dan itu semua bisa mempengaruhi Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya kembali kepada kehidupan kita yang lama. Termasuk pastinya tidak menutup kemungkinan dari mulai pagi sampai nanti malam, hari yang akan kita lalui syarat dengan tantangan, syarat dengan pergumulan, bahkan juga syarat dengan pemahaman-pemahaman yang bisa saja kembali menyesatkan kita untuk tidak bisa memaknai apa arti merdeka di dalam Kristus. Kata berdiri teguh hari ini hendaknya membuat Bapak Ibu Saudara-saudara saya dan saya semakin kuat di dalam Tuhan. Bahwa dalam pergumulan apapun, kita sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan akan tetap mampu menjaga iman, keyakinan, bahkan juga identitas kita untuk tetap setia pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, dimuliakanlah nama-Mu hari ini kekal selama-lamanya. Benar ya Tuhan, bahwa di sekeliling kami pastinya ada banyak tawaran-tawaran yang membuat kami pada akhirnya menjadi tidak mampu untuk bisa fokus pada status identitas diri kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan dari kuasa kedagingan, dari kuasa dosa. Ada banyak rupa-rupa kegelapan yang mungkin akan menantang perjalanan iman kami, termasuk tentunya sepanjang hari ini. Mari Tuhan Allah karuniakan kepada kami hikmat, bentengi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami tetap berdiri teguh pada keyakinan iman dan pengharapan hidup kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari ini, tetapi kami satu yang kami tahu, bahwa Tuhan Allah akan terus menyertai kami. Berkati Gereja Toraja Mamasa dalam upaya mengemban tugas pelayanan dan kesaksiannya. Berkati secara khusus tim multimedia yang bergerak untuk boleh menangani program Mana GTM dalam kelompok-kelompok IT. Tuhan jadikan mereka sebagai berkat dalam ladang Tuhan, melayani Tuhan dalam gereja-gereja-Mu. Berkati kami hari ini kekal selama-lamanya. Di dalam pengasihan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Demikianlah Mana kita pagi hari ini. Selamat berkarya, tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.